Lu tahu nggak, ada seorang pengusaha yang saking perfeksionisnya, dia sampai dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri di garasi rumahnya. Namanya Steve Jobs, pria yang membuktikan kalau dibuang oleh ciptaanmu sendiri bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pembalasan paling elegan dalam sejarah teknologi. Steve Jobs lahir 24 Februari 1955 di San Francisco, Amerika Serikat. Ia diadopsi sejak bayi oleh Paul dan Clara Jobs. Dari ayah angkatnya, ia belajar soal teknik dan cara kerja mesin. Sejak kecil, Jobs sudah tertarik dengan elektronik dan suka bongkar pasang perangkat. Saat remaja, Jobs bertemu dengan Steve Wozniak, seorang jenius teknik. Keduanya punya kombinasi unik. Wozniak jago bikin teknologi, Jobs jago melihat potensi dan menjual visi. Setelah lulus SMA, Jobs sempat kuliah di Reed College, tapi keluar karena tidak tertarik dengan sistem formal. Meski drop out, ia tetap mengikuti kelas yang ia suka, seperti kaligrafi yang nantinya berpengaruh besar pada desain Apple. Tahun 1976, Jobs dan Wozniak mendirikan Apple di garasi rumah. Produk pertama mereka, Apple I, adalah komputer sederhana. Tapi Apple II menjadi sukses besar dan membawa Apple jadi perusahaan besar. Jobs punya visi bahwa komputer harus bisa dipakai semua orang, bukan hanya ahli. Puncak awal datang saat Apple mengembangkan Macintosh 1984 komputer. Dengan antarmuka grafis dan mouse, sesuatu yang revolusioner saat itu. Jobs sangat fokus pada desain dan pengalaman pengguna, bukan cuma teknologi. Tapi di balik itu, sifatnya yang keras dan konflik internal membuatnya bentrok dengan manajemen perusahaan. Tahun 1985, Jobs justru dikeluarkan dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri. Ini jadi titik jatuh terbesar dalam hidupnya, tapi disinilah fase penting dimulai. Jobs mendirikan perusahaan baru bernama Next dan membeli studio animasi kecil yang kemudian jadi Pixar. Di Pixar, Jobs membantu mengembangkan teknologi animasi komputer. Hasilnya, film Toy Story 1995. Jadi film animasi komputer pertama yang sukses besar. Pixar kemudian jadi salah satu studio animasi terbesar di dunia. Ini membuktikan bahwa Jobs tidak hanya sukses di teknologi, tapi juga di industri kreatif. Sementara itu, Next mengembangkan sistem operasi canggih. Ironisnya, teknologi dari Next inilah yang akhirnya membuat Apple membeli perusahaan tersebut. Tahun 1997, Jobs kembali ke Apple, perusahaan yang dulu memecatnya. Saat kembali, Apple dalam kondisi hampir bangkrut. Jobs melakukan perubahan besar, memotong produk yang tidak penting, fokus pada desain, usai membangun kembali identitas Apple. Hasilnya, mulai terlihat dengan produk seperti iMac. Kemudian datang revolusi besar, iPod 2001, mengubah cara orang mendengarkan musik. iTunes mengubah distribusi musik digital. iPhone 2007 mengubah dunia smartphone. iPad 2010 membuka era tablet modern. Jobs tidak menciptakan semua teknologi dari nol, tapi dia punya kemampuan luar biasa untuk menyederhanakan teknologi kompleks jadi produk yang mudah digunakan dan diinginkan orang. Ia sangat perfeksionis, memperhatikan detail kecil, dan menuntut standar tinggi dari timnya. Di sisi lain, Jobs juga dikenal sulit diajak kerja sama. Ia bisa keras dan mengkritik, tapi banyak orang mengakui bahwa dari Jobs membuat mereka menghasilkan karya terbaik. Secara pribadi, hidup Jobs juga kompleks. Ia sempat menolak anak pertamanya Lisa sebelum akhirnya memperbaiki hubungan. Ia juga menjalani hidup dengan pendekatan spiritual, termasuk ketertarikannya pada Zen Buddhism, yang memengaruhi gaya berpikir dan desainnya yang minimalis. Pada tahun 2003, Jobs didiagnosis pankreas. Ia sempat menunda pengobatan medis dan mencoba pendekatan alternatif yang kemudian disesali banyak pihak. Meski begitu, ia tetap memimpin Apple dan memperkenalkan produk besar. Steve Jobs wafat 5 Oktober 2011. Setelah kepergiannya, Apple tetap jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dan pengaruh Jobs tetap terasa dalam setiap produk modern.